Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita kini bersama persiapkan hati untuk mendengar dan membaca firman Tuhan. Sebelumnya kita mohon tuntunan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, bersyukur atas kesempatan yang kami terima pada pagi hari ini untuk kembali merenungkan sabda firman-Mu ya Bapa. Kami manusia yang sungguh membutuhkan tuntunan Tuhan. Kami membutuhkan pertolongan Tuhan di dalam menjalani hari-hari kami, terkhusus di masa yang sulit ini ya Bapa. Maka kami memohon Roh Kudus hadir menaungi kami persatu persatu, supaya kami memahami kehendak-Mu melalui sabda yang kami renungkan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, mohon Tuhan juga yang akan melayakan kami. Di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes 14 ayat yang ke-15 sampai 21. Injil Yohanes 14 ayat 15 sampai 21 yang begini bunyi firman Tuhan. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya dalam hati dan senantiasa berupaya melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Shalom. Sebagai sesama Sobat Ambiar, seperti Pak Samuel minggu lalu, saya juga akan mengawali perenungan ini dengan bercerita sedikit tentang almarhum Didi Kempot. Kali ini tentang karya-karya beliau. Bagi saya sepakat dan setuju dengan banyak orang yang lain yang menganggap bahwa yang paling menarik atau yang paling istimewa dari karya-karya atau lagu-lagu Didi Kempot adalah bagaimana dia bisa membuat orang-orang yang mendengarkan lagunya itu untuk merayakan kesedihannya, untuk merayakan patah hatinya,
untuk merayakan kegalauannya. Jadi lagu-lagunya itu kan sebagian besar, hampir semuanya itu tentang lagu-lagu patah hati, lagu-lagu galau, ditinggal pergi, dikhianati, tidak dianggap, dan seterusnya. Tetapi lagu-lagunya itu kan lagu-lagu campur sari, koplo, di mana ya iramanya akan menggoda kita untuk bergoyang. Bahkan dan juga lagu-lagunya itu ketika dia menciptakan nadanya pun juga dia bisa memilih nada-nada yang sangat enak didengar, sangat mudah dihafalkan. Jadi melalui lagu-lagunya orang bisa merayakan. Memang dia bersedih, memang dia patah hati, tetapi melalui lagunya hal-hal atau energi-energi yang negatif itu bisa diubah menjadi energi yang positif. Kesedihan, kegalauan, patah hati, energi yang negatif kemudian diubah menjadi energi yang positif, bergoyang, menyanyi. Jadi memang itu yang menarik dari karya-karya Didi Kempot melalui lagu-lagunya. Mungkin ada yang bilang, itu kan berarti cuman pelarian sesaat saja. Itu kan berarti cuman sedih tapi kemudian melarikan pelariannya melalui lagu-lagu. Tapi tunggu dulu. Menurut dunia kesehatan, yang namanya energi negatif dalam diri manusia itu ternyata juga berpengaruh pada kesehatan fisiknya. Saya bukan orang kesehatan, tapi saya udah tanya nih ke orang yang memang ahlinya, dan memang benar demikian. Orang yang stres itu akan menurunkan atau memperlemah kekebalan tubuhnya atau imunitas tubuhnya. Demikian juga energi-energi negatif yang lain, sedih, galau, cemas, gelisah. Kalau itu dialami secara terus-menerus, berlarut-larut, tidak dikelola dengan baik, itu akan membuat tubuh kita ini juga akan rusak. Karena sistem kekebalan tubuh kita melemah, ada banyak penyakit yang bisa masuk, dan seterusnya. Jadi ternyata kelihatannya sederhana gitu ya. Jadi kalau di dalam dunia, tapi sebenarnya dalam dunia kesehatan ini hal yang serius. Jadi kalau Bapak Ibu yang tahu atau nanti bisa tanya, ada hormon yang namanya hormon kortisol, itu dia akan, kalau kita sedang stres atau banyak pikiran, dia akan kemudian menekan sistem imun. Bahkan dia juga akan menekan sel-sel yang bisa membunuh tumor atau sel-sel kanker. Jadi ternyata sangat serius sekali nih soal bagaimana kita mengelola energi negatif yang ada di dalam diri kita. Jadi kelihatannya sederhana, melalui lagu-lagu Didi Kempot orang bisa tidak terlalu bersedih lagi. Ya, ternyata kalau terlalu berlarut-larut kita bersedih, dampaknya juga dalam tubuh kita. Apalagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua juga tahu bahwa di masa pandemi virus corona ini yang namanya sistem kekebalan tubuh dalam diri kita atau sistem imun dalam diri kita itu sangat penting, sangat krusial. Maka di sini kita perlu untuk terus memperkuat kekebalan tubuh kita dengan cara mari kita halau atau kelola dengan baik perasaan-perasaan negatif atau energi-energi negatif dalam diri kita supaya kita tetap kebal atau terjaga dari tertular virus corona ini. Lalu apa hubungannya dengan firman Tuhan yang tadi kita baca? Kalau tadi diteruskan mungkin ini akan jadi seminar kesehatan, tapi saya bukan dokter. Jadi dari firman Tuhan yang kita baca tadi, mari kita yakini supaya kita tetap punya kekuatan, supaya kita tetap punya
pandangan-pandangan, perasaan-perasaan, energi-energi yang baik dan positif dalam diri kita. Caranya sebagai orang percaya yaitu dengan kita yakini betul janji yang sudah Tuhan berikan bahwa Dia akan menyertai kita seperti apapun kondisi yang kita hadapi dalam hidup ini. Tuhan yang menciptakan alam semesta, Tuhan yang berkuasa atas segala ciptaannya, Tuhan yang terus memelihara kehidupan alam semesta ini, Dia berjanji kepada kita bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Bukankah kalau kita berpegang pada janji itu, maka banyak hal yang kita hadapi, kesulitan-kesulitan, kengerian-kengerian yang kita lihat, kegelisahan-kegelisahan yang kita rasakan, itu akan teratasi dengan baik. Maka seperti tema ibadah kita pada pagi hari ini, jangan gentar, Roh Kudus besertamu. Maka mari kita melihat sekarang apa sih yang membuat kita ini tidak merasa gentar, yaitu janji Tuhan Yesus sendiri kepada kita para pengikutnya. Ada 3 janji yang diberikan oleh Tuhan Yesus dari bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama, Tuhan Yesus berjanji bahwa Bapa akan memberikan kepada kita atau mengutus kepada kita seorang penolong, yaitu Roh kebenaran. Jadi di ayat yang 16 dan 17 di sana Tuhan Yesus menjanjikan kepada kita, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Ini janji yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Istilah penolong di dalam bahasa Yunani adalah parakletos. Parakletos itu secara harfiah bisa berarti bahwa seseorang yang dikirim atau diutus untuk mendampingi, untuk membela perkara, atau semacam seorang advokat di dalam dunia hukum. Itu makna secara harfiah dari parakletos atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan penolong ini. Jadi kita bayangkan yang diutus ini adalah seperti kalau kita dalam sebuah persidangan, kan kebanyakan orang tidak terlalu paham tentang hukum. Misalkan kita ada dalam persidangan, kita yang entah menjadi saksi atau bahkan terdakwa misalnya, tapi semoga tidak pernah terjadi seperti itu. Kita tidak paham nih apa sih yang jadi tuntutan kepada kita, atau apa sih yang harusnya kita sampaikan. Dan disitulah peran dari seorang pembela. Dia yang akan menjelaskan secara hukum posisi kita seperti ini. Bahwa secara hukum kondisinya adalah seperti ini. Jadi seharusnya yang dilakukan adalah ini. Harusnya yang diputuskan adalah seperti ini. Seperti itulah peran seorang pembela. Dan bukankah peran serta Roh Kudus dalam hidup kita juga terkadang kita rasakan seperti itu? Dalam hidup sehari-hari kita sering mengalami kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Kita tidak tahu apa yang harus kita pilih. Atau kita tidak tahu apa yang membuat diri kita sampai pada situasi yang sulit seperti sekarang ini. Dan di sanalah Roh Kudus hadir. Di sanalah Roh kebenaran itu hadir, Sang Penolong itu hadir. Dia yang akan menolong kita memahami situasi yang kita hadapi. Dia akan membela kita supaya kita bisa memperoleh hak-hak kita sesuai dengan janji yang diberikan oleh Allah. Ini janji yang pertama yang diberikan oleh Tuhan Yesus, bahwa Roh kebenaran, Sang Penolong itu akan diutus untuk menyertai kita selama-lamanya. Jadi bukan hanya sementara, bukan hanya setahun, 2 tahun, tetapi selama-lamanya.
Maka keadaan sesulit apapun, persoalan serumit apapun, kita sudah ada yang menolong. Bukankah itu membuat hati kita tentram dan kita bisa mengelola energi negatif itu dengan baik? Yang kedua, janji yang diberikan oleh Tuhan Yesus di dalam bacaan kita hari ini adalah bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Tuhan tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Tuhan Yesus sendiri yang berjanji kepada para murid ketika itu, bahwa sekalipun Tuhan Yesus tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi bukan berarti itu Tuhan Yesus meninggalkan kita, orang-orang yang percaya kepada janjinya. Kita lihat di ayat yang ke-18, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di sana. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi di ayat 19. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Jadi sejatinya Tuhan Yesus itu datang kembali, hadir dalam hidup kita. Kita bisa melihatnya, kita bisa merasakannya. Meskipun dunia tidak melihatnya, tapi kita bisa melihatnya. Meskipun yang kita tidak melihatnya secara fisik seperti para murid ketika itu, kita hanya bisa merasakan kehadirannya melalui penyertaan dan pertolongannya ketika kita menghadapi kesulitan. Tapi dia hadir, dia tidak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Ya, walaupun dunia tidak bisa mengenalnya, tidak bisa melihatnya karena mereka tidak mengenal dan mendengarkannya, tetapi kita mengenalnya dan mendengarkannya. Maka dia akan tetap hadir dan tidak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Bukankah janji ini sungguh menguatkan kita bahwa Tuhan Yesus sendiri hadir, tak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Ini akan menguatkan kita dalam menghadapi berbagai kesulitan kita sekarang ini. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, janji yang diberikan oleh Tuhan Yesus adalah bahwa bagi setiap orang yang memegang perintah Tuhan Yesus dan melakukannya, kita akan dikasihi oleh Allah Bapa. Ayat 21 Tuhan Yesus tadi mengatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Bapa, pencipta alam semesta ini, mengasihi kita. Apalagi yang kurang kalau sudah demikian? Ketakutan, kegelisahan semacam apa yang bisa mengalahkan rasa tentram itu, bahwa kita dikasihi oleh Allah Bapa? Saudara sendiri kasih Tuhan, tapi apa bagian kita dari janji yang diberikan oleh Tuhan Yesus ini? Memang Allah Bapa akan tetap mengasihi kita, tapi kita tetap punya bagian yang harus kita kerjakan. Apa itu? Yaitu kita tetap melakukan perintahnya. Karena itulah tanda bahwa kita mengasihinya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Jadi bagian kita adalah tinggal tetap melakukan perintahnya. Karena itulah tanda kalau kita mengasihi Tuhan. Dengan demikian kita tetap dikasihi oleh Allah Bapa. Dan hidup kita akan terus disertainya sampai selama-lamanya.
Itulah 3 janji yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita pagi hari ini, bahwa roh kebenaran, Sang Penolong itu akan diutus kepada kita, menyertai kita sampai selama-lamanya. Dia akan membela dan menolong kita. Dan juga Tuhan Yesus berjanji tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu, tapi Dia akan hadir dan kita bisa merasakan karena kita mendengarkannya. Yang ketiga, janji Tuhan Yesus adalah kita dikasihi oleh Allah Bapa, dan bagian kita adalah tetap melakukan perintah-Nya untuk mengasihi sesama juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di masa pandemi ini banyak hal yang bisa membuat kita gentar. Banyak hal yang bisa membuat kita gelisah, takut, galau, dan banyak perasaan-perasaan atau energi negatif yang lainnya. Misalnya saja, kita sekarang lebih sering berada di rumah. Di rumah kita ada televisi. Televisi sering menyiarkan berita tentang perkembangan virus ini. Tapi apa yang kita lihat, yang lebih sering kita lihat di sana? Yang sering muncul terlebih dahulu adalah angka orang yang positif corona, angka orang yang meninggal. Memang kemudian diberitakan juga angka yang sembuh. Tetapi yang pertama kalau disampaikan itu adalah sekarang yang positif corona sebanyak ini, sekarang sudah kalau tidak salah sampai 1.000 orang. Itu kabar yang tidak baik dan itu bisa berpengaruh pada diri kita. Kalau kita tidak mengelolanya dengan baik, kalau kita tidak menyaringnya dengan baik. Padahal ada berita baiknya bahwa sudah semakin banyak orang yang sembuh. Tinggal kita mau memilih mana yang mau kita serap dalam diri kita dan kita jadikan energi yang lebih baik lagi supaya tubuh kita tetap sehat. Saya sudah merasakannya sendiri. Beberapa minggu yang lalu, 1 atau 2 minggu yang lalu, itu kan muncul berita bahwa di negara Vietnam itu sudah melepaskan atau membuka lockdown-nya. Karena apa? 8 hari berturut-turut ketika berita itu saya baca, sudah tidak ada lagi penambahan kasus. Artinya kondisinya sudah sangat membaik di Vietnam sana. Ketika saya, itu kan berita baik, ketika saya melihat atau membaca berita itu, yang saya rasakan adalah saya jadi tidak sabar, jadi semakin bersemangat untuk bisa juga terjadi seperti itu di sini. Bayangkan cuma membaca berita bahwa di Vietnam 8 hari berturut-turut tidak ada penambahan kasus positif corona. Saya jadi semakin semangat, semakin gak sabar bahwa di Indonesia pun akan terjadi seperti itu. Jadi akhirnya akan tergantung berita yang kita baca dan bagaimana kita menyerapnya, bagaimana kita mengelolanya dalam diri kita. Jadi mari saudara-saudara dikasihi Tuhan, di dalam masa yang sulit ini kita sungguh-sungguh mengelola batin kita, supaya kita tidak terlarut di dalam stres, tidak terlarut di dalam kesedihan, kecemasan, ketakutan, karena itu akan memperlemah sistem imun kita, dan itu tentu bukan hal yang baik. Tapi kalau kita terus mau mencari berita-berita yang positif, berita kabar-kabar yang baik, dan kita mau tetap semangat, mau tetap optimis dan berpengharapan kita akan segera mengakhiri ini dengan berbagai upaya yang kita lakukan, kita pun akan tetap sehat. Satu hal yang sangat baik yang sudah dikerjakan oleh Komisi Kesaksian dan Pelayanan, ketika beberapa waktu yang lalu dibagikan benih sayur-sayuran kepada jemaat, dan kita sebagian ada yang menerima dan kemudian sudah menanamnya. Saya juga ikut menanam dan sudah tumbuh. Ini kelihatannya sederhana gitu ya, cuman menanam kemudian tanamannya tumbuh. Tetapi ini akan membawa energi yang positif di dalam diri kita. Kita melihat yang kita tanam bisa tumbuh, mulai ada daunnya, bahkan nanti kalau semakin besar dan kita bisa memanennya. Jadi
itu akan menimbulkan energi yang positif dan imun kita pun akan semakin kuat. Jadi Tuhan sudah bekerja sejak Dia menciptakan manusia. Dia membuat bagaimana manusia kalau tetap berpengharapan, tetap semangat, dia akan punya kekebalan tubuh yang baik. Tinggal kita ikuti saja apa yang sudah Tuhan rencanakan itu. Tetap berpengharapan, tetap berpikir positif, tetap menyaring berita yang kita dengar supaya kita tetap semangat, tetap punya perasaan-perasaan yang positif, karena dengan demikianlah kekebalan tubuh kita akan menjadi semakin baik. Dan caranya yang paling prinsip bagi kita orang percaya apa? Memegang teguh janji Tuhan. Bahwa keadaan sesulit apapun, keadaan seberat apapun, Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Tak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dia datang, hadir, menolong, membela kita supaya kita bisa lepas dari situasi yang sulit. Percayalah dan peganglah janji itu. Kita akan dikuatkan oleh Allah. Jangan gentar, Roh Kudus beserta kita. Amin. Saudara yang terkasih, mari kini kita menyatukan hati. Sekalipun kita berjauhan, tapi hati kita dipersatukan oleh kasih Allah dalam persekutuan di dalam Roh Kudus. Kita akan membawa pokok-pokok doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena kasih setiamu sungguh nyata atas hidup kami. Sabdamu kembali mengingatkan kami bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Engkau hadir, menolong, menyertai, bahkan membela kami di tengah segala kesulitan hidup kami. Ajar kami ya Bapa untuk tetap memegang teguh janjimu ini, supaya kami tetap menghasilkan, membangun energi positif maupun perasaan-perasaan yang baik dalam diri kami. Dan kami pun mampu melalui masa-masa sulit ini bersama dengan Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami akan membawa kepadamu doa-doa kami, kerinduan-kerinduan kami kepada Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa bagi kerinduan kami supaya pandemi ini segera bisa berakhir. Kami mohon kepadamu ya Bapa, kiranya Tuhan mengasihani kami yang tengah tak berdaya, yang dilanda berbagai macam kecemasan dan ketakutan ini, yang kini tengah menghadapi berbagai macam ketidakpastian. Tolong ya Bapa, hadirlah dan menyelesaikan dan menolong kami menyelesaikan setiap persoalan kami ini. Menguatkan kami, terus menumbuhkan pengharapan kami, menjaga kami dari segala penularan virus ini. Kami menyerahkan kepadamu upaya yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Berkati para pemimpin bangsa kami dan juga pemimpin bangsa yang lain yang ada di dunia ini, yang sama-sama berjuang mengarahkan kebijakan-kebijakan yang terbaik. Tuhan yang menolong mereka. Berkati pula para tenaga medis dan juga para orang-orang yang ada di rumah sakit
yang mereka sangat rentan tertular virus ini, Tuhan yang melindungi mereka. Tuhan juga yang memberkati anggota keluarganya yang menantinya di rumah. Kami berdoa bagi para pasien virus corona yang mereka sangat merasa sedih, kesendiriannya, kesakitan dan kesesakannya. Tuhan hadir dan menemani mereka, menguatkan mereka, sehingga mereka memiliki fisik yang kuat untuk bisa kembali pulih. Ya Bapak yang makasih bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ini. Kiranya Tuhan juga mampukan kami semua untuk tetap menjaga diri kami masing-masing dan juga tidak tenggelam di dalam kecemasan dan ketakutan. Namun Tuhan, hadirlah memampukan kami tetap bersukacita dan berpengharapan, karena kami yakin badai ini akan segera berlalu. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja-gereja kepunyaan Tuhan dimanapun berada, yang kini juga turut terlibat di dalam berbagai upaya untuk meringankan beban sesama yang berbeban berat pada masa sulit ini. Berikanlah kami kekuatan untuk bisa menjadi saluran berkat-Mu bagi orang yang membutuhkan. Terkhusus bagi gereja Tuhan di GKJ Pondok Gede ini, Tuhan kiranya berkati kami satu persatu, segenap jemaat-Mu yang terus menanti dan berharap akan pertolongan Tuhan ini. Tuhan kiranya hadir di tengah segala kesulitan yang kami hadapi, di tengah ketidakpastian ekonomi, di tengah ketidakpastian pekerjaan kami, di tengah segala beban yang harus kami pikul, di tengah segala persoalan hidup yang harus kami hadapi, Tuhan, kami tak mampu menghadapinya tanpa Tuhan yang menolong kami. Berkatilah mereka ya Bapa, saudara-saudara kami yang tengah dalam pergumulan, yang tengah menanti dan merindukan hadirnya buah hati dalam kehidupan keluarganya, yang menanti dan merindukan berjumpa dengan pasangan hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan, yang menanti dan berharap pergumulan hidupnya dapat Tuhan tolong dan selesaikan. Hadirlah menemani mereka. Demikian juga kami berdoa ya Bapa, bagi jemaat-Mu yang kini tengah sakit maupun dalam masa pemulihan kesehatannya. Kami berdoa bagi Ibu Suminah, Ibu Endang Suwanto, Ibu Sikam, Bapak Yus Elia Kristianto, Ibu Dini Sumanto, Bapak Priya Utomo, Bapak Rohadi Sanyoto, Ibu Sumini Widarno, Bapak Agustiono, Ibu Herni Agus Sukoco, Saudara Andreas Prasetyo Herlambang, Bapak Kardi Kartoswito, Bapak Guntarjo Tobing, Bapak Triyuwono, Ibu Suparjo, Ibu Purwanti Miroso, Ibu Tinon Ananda, Bapak Freddy Prasetyo, Ibu Titi Asyati Isnianto, Ibu Katarina Yulianti, Bapak Pendeta Emeritus Sularso Sopater, Ibu Yuliana Lalau, Ibu Erna Andi, Bapak Marwi Karyo, Ibu Luis Sumira, Bapak Widi Slamet Rianto, Ananda Maksima, Ibu Dwi Asih Lestariati Budio, Ibu Oktaviani Kundimang, dan Ibu Nolin Lalau. Demikian pula saudara-saudara kami yang tidak bisa kami sebutkan, namun mereka juga tengah bergumul dengan kesehatannya. Tuhan yang hadir dan memulihkan mereka. Bapak yang makasih, begitu banyak yang ingin kami haturkan kepadamu di dalam doa. Namun karena keterbatasan kami ya Bapa, kami memohon Tuhanlah yang hadir dan menolong kami semua. Bapa di dalam surga, demikianlah seluruh doa dan permohonan kami yang kami haturkan kepadamu. Kami mohon Tuhan terus menyertai hidup kami. Dan kini kami akan mengakhiri doa kami ini dengan kami akan bersama-sama menaikkan pujian, nyanyian doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu,
takkan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perkara yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia.